Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana ila siratin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, anak-anak kami yang kami sayangi, di pagi subuh ini mari kita selalu syukuri nikmat Allah, kita diberikannya kesehatan hingga kita bisa menghadiri majelis ilmu ini. Kita sampaikan salawat dan salam buat Rasulullah dan keluarganya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tadi topik kita sebagaimana diumumkan tentang masalah zakat. Zakat yang wajib itu ada dua. Pertama zakat fitrah, kedua zakat mal. Zakat fitrah peraturannya sederhana. Setiap orang yang masih hidup wajib membayar zakat fitrah. Kapan? Sejak awal Ramadan sampai sholat Aid. Sholat Aid. Oke. Berapa? 2,5 kilogram selesai. Berapa juga sesuai dengan harga beras yang kita makan. Kopi-kopi biasanya kelas paling bawah. Betul? Kalau di sini beras paling atas apa? Beras Solo. Kalau di sini, kalau di Sumatera Utara tak kenal itu orang beras Solo. Yang sana Ramus, kuku balam, ya. Betul? Nah, di sana model-model bulan semua merek-mereknya, ya. Sini merek beras Solo, anak daro, ya, mundang, ya. Oke. Pokoknya biasa kita makan. Siapa yang bayar? Kepala keluarga. Ya Pak? Oke. Zakat mal, mengapa orang sedikit berzakat mal? Jawabnya karena tak paham. Bukan tak mau. Tak paham. Kalau mereka paham, saya yakin mereka mengeluarkan. Ada peraturannya 3. 1 nisab, 1 haul, 1 qadar. Nisab itu apa? Jumlah batas minimalnya Pak. Haul itu masa pengeluarannya, qadar itu prosentasenya. Bu punya emas, walaupun emas itu emas perhiasan, kalau nisabnya sudah mencapai 85 gram, emas itu sudah sampai 85 gram, sudah 1 tahun ibu miliki, wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau 100 gram tentu 2,5 gram. Kalau 200 gram 5 gram. Kalau 250 gram 6,25 gram. Kalau 1 tahun. Pertanyaan berikutnya, hari ini kita keluarkan Ustaz, sudah 1 tahun. Apakah tahun depan masih kita keluarkan lagi? Iya. Kalau masih sampai besoknya. Emas kita itu 100 gram. Investasi emas udah 1 tahun sampai hari ini, kita keluarkan zakatnya 2,5 gram. Pasti sisanya tinggal berapa Pak? 97,5 gram. Sampai nisab? Iya sampai. Tahun depan keluarkan lagi. Jadi dikeluarkan terus? Iya. Itu ada tiap tahun. Kalau emas tiap tahun. Yang kedua, yang penting-penting aja kita pilih, perkebunan hasil tanam-tanaman. Kalau di Arab dia kebun apa Pak? Kalau di kita apalagi karet, apalagi kelapa, apalagi pinang, apalagi banyak.
Jagung. Betul? Ubi. Berapa nisabnya termasuk padi? Nisabnya adalah 5 ausak kalau dalam bahasa fikih. Itu ukuran fikih. 5 ausak ini kalau dibandingkan sama kilogram 653 kilogram sekali panen. Berapa Pak? 30. Perang sawit sampai segitu hasilnya pas sekali panen. Oh pasti lebih betul Pak. Tak sampai 1 ton Pak. Tak ada orang punya kebun sawit setengah ton sekali panen. Tak ada ya Pak. Hah? Kalau setengah ton dianggap dia tak punya sawit. Berapa sawit kamu? 1 ranting. Ada sawit 1 ranting. 1 ranting 20 kali 20 meter. Berapa pohon sawit yang itu? 5 pohon. Dibilang punya kebun sawit ya. Kalau dibilang punya kebun sawit itu menggombal cewek namanya ya. Padahal 5 batang tak ada itu. Nah, rata-rata beton. Kapan dikeluarkan? Di surah Al-An'am Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadi, keluarkan zakatnya pada waktu kamu memanennya. Jadi kalau sawit itu sekali setengah bulan setiap panen keluarkan zakatnya. Pertanyaannya, sudahkah pekebun sawit mengeluarkan zakatnya setiap panen? Betapa banyaknya dosa. Memang banyak duitnya. Mengapa mereka tak keluarkan? Tak tahu. Ketika dia tak mengeluarkan zakat, itu adalah dosa besar. Bukankah zakat itu adalah rukun Islam? Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Seolah-olah kata Allah, kalau kamu sudah rajin sholat, berzakatlah. Kalau tak berzakat kamu, tak sempurna sholat kamu itu, ke neraka juga bagian kamu. Yang kedua, dosa besarnya tambah lagi. Apa? Dianggap orang yang tak mengeluarkan zakat itu memakan hak orang lain secara batin. Loh, kan ini harta aku nih Ustaz. Kok aku pula memakan harta? Zakat itu pada hakikatnya adalah harta orang lain yang dititipkan Allah di dalam harta kita. Dalam Al-Quran disebutkan wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kamu ada hak bagi para peminta-minta dan orang-orang yang layak dibalas kasihan. Jadi zakat itu bukan pemberian Bu. Kalau sedekah itu harta kita bagikan. Kalau zakat itu harta orang lain. Makanya fungsi zakat itu apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, ya, membersihkan harta kita dari hak orang lain. Jadi sama korupsi, ya sama yang tak berzakat. Cuma negara pasti tak memenuhi korupsi ya. Tidak. Ini secara agama sama dengan mencuri, sama dengan merampok, sama dengan merampok. Kalau kita tahu seperti ini, paling tidak setiap Ramadan itu banyak orang yang berzakat. Betul atau enggak? Itu tadi sawit. Karena itulah amil yang ada di masjid ini jangan bubar kalau sudah selesai Ramadan. Mana tahu besok yang sadar-sadar ini punya sawit ini tentu bayar zakat lewat amin. Lewat amin. Makanya amin itu ada sepanjang tahun. Kan sudah ada juga Basnas. Iya ada Basnas. Kalau ke Basnas provinsi itu kita kasih kenapa Pak? Tak mengalir ke daerah sini. Betul? Tapi kalau ada amin sini tentu orang fakir miskin yang banyak sini dapat. Pertanyaan berikutnya, bolehkah masjid Ustadz yang sedang dalam pembangunan sebagai asnaf zakat? Bisa. Dia terdorong fisabilillah. Tapi ingat, masjid yang sedang dalam apa? Membutuhkan pembangunan. Jadi fisabilillah tidak hanya sekedar orang berperang di jalan Allah, termasuk juga apa? Kepentingan agama. Kepentingan apa? Agama. Berikutnya yang terakhir yang paling penting adalah zakat hasil usaha dan profesi. Ya. Semua kita punya pekerjaan, betul?
Berapakah nisabnya? Nisabnya sama dengan 85 gram emas. Sama 1 tahun. Artinya kalau 1 gram emas itu sekarang ini 900.000, betul? 900 kali 80 berapa? 72 juta. 9 kali 5 45. Jadi 72 juta tambah 4.500.000 sama dengan 76.500.000 satu tahun penghasilan kita. Ada penghasilan kita sudah sampai 72 juta 1 tahun, banyak. Kalau sudah seperti itu penghasilan kita sudah wajib membayar zakat. Berapa persen? 2,5%. Bisa dikeluarkan sekali setahun, bisa juga per bulan kalau gajinya gaji bulanan. Seperti apa Pak? PNS, karyawan. Makanya di Pemprov itu yang potong zakat itu tiap bulan. Jumlahnya tetap sama Bapak. Cuma kalau sekali setahun terasa pula besar. Kalau gaji Bapak 10 juta, zakatnya kan itu kan 1 bulan kan 250.000. Rumusnya sederhana Pak, 10% bagi 4. 10% dari 10 juta 1 juta kan? 1 juta bagi 4 150.000. Coba kalau sekali keluarkan sekali setahun 3 juta, rasanya gimana? Besar kali ini, anak mau sekolah apa semua ya. Nah, makanya sekali sebulan, ya, karena gajinya bulanan. Para dokter kita kasih tahu, penghasilan mereka mungkin sampai 400 juta 1 tahun. Berapakah zakatnya 1 tahun Pak? 10% bagi 4. Seberapa 10% dari 400 juta? 40 juta. Bagi berapa? 10 juta. Kalau ada di sekitar sini dokter ada 4 orang, aku nggak terima dari zakat raya 40 juta. Ada yang 1 orang punya sawit 2.000 hektar. Nah, tak perlu kita pindah-pindah lagi sumbangan. Nah, betul? Ya, tadi. Itulah dia tentang zakat apapun profesinya kalau sudah hasilnya mencapai 1 tahun itu. Karena itulah penghasilan kita itu harusnya kita apa Pak? Kita catat. Kalau penghasilan itu tak tetap, kayak pedang. Ya, tapi kalau PNS, apakah ini bruto dan neto, penghasilan kotor atau bersih? Bukankah gaji PNS itu banyak potongan? Zakat itu dikenakan sebelum ada potongan. Ya, kalau udah ada potongan, ada yang tinggal 1 juta Pak. Sebelum ada potong, karena pada hakikatnya itu hak fakir miskin, bukan hak kita. Ada yang perlu ditanyakan? Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya tanyakan, sekarang kan orang masih banyak mempermasalahkan masalah amil zakat kok ada di tiap masjid, sementara dalil-dalilnya amil zakat itu ditunjuk oleh negara, Ustaz. Jadi tolong menjelaskan Ustaz. Oh iya, yang bilang kan amil zakat itu ditunjuk negara itu kan bukan firman Allah. Itu kan ketentuan negara, ketentuan negara. Sama halnya juga, saya jawab. Nikah yang diakui negara adalah nikah yang dicatat di KUA. Betul? Betul. Makanya dikeluarkan surat nikah. Pertanyaannya, kalau kita nikah tak di KUA, ada wali, ada saksi, ya, ada ijab kabul, sah. Cuma oleh negara tak diakui, karena kita tak surat nikah. Untuk diakui sederhana saja, laporkan ke KUA. Atau laporkan ke pengadilan. Nanti namanya sidang isbat nikah. Sidang penetapan nikah. Itu kalau nikah. Nah, ini hamil. Ya. Hamil. Nah, supaya tahu kita, supaya bisa tahu ke mereka semua. Betul? Besok kemana digunakan? Termasuk surat perjalanan dinas. Nah, untuk membangun infrastruktur pula katanya ya. Nah, betul? Membangun infra, habislah zakat kita, udah zakat dana haji habis. Itu besok dana basnas pun dikurasnya juga. Gantilah udah.
udah membangun infrastruktur, maaf pula lagi banyak ya. Nah, akhirnya habislah dana zakat itu tak dicicipi oleh orang apa? Para fakir miskin. Ya bisa ya dipahami. Basnas boleh, ambil kita pun boleh. Nah, apalagi ambil itu kan sudah hasil musyawarah dan dia lebih transparan. Saya pernah Pak ada skripsi mahasiswa bahas tentang apa ini, tapi nggak basnas. Ada lembaga pemungut zakat. Kaget saya Pak, kaget. Sepertiga dari zakat itu dinikmati oleh pengelola. Termasuk Pak, gaji ketuanya itu 30 juta. Mobil dinasnya juga ditanggung ya. Termasuk pihak mobilnya juga bagian dari pengeluaran zakat. Perjalanan dinas rasa kunjungan dapat diambil juga dari dana zakat. Enak kali nih pikirnya. Tak saya sebutkan lah namanya. Memang mereka punya ambulan, ya, punya klinik, ya. Tapi nggak boleh gitu. Jadi bagi zakat fitrah pun gitu juga saran saya. Jadi kalau ada amil katakan 3 orang, ada fakir miskin, idealnya adalah jatah fakir miskin sama dengan jatah amil setiap orang. Jangan, oh di sini fakir miskin dianggap satu. Ada siapa aja sini apa? Amil apanya? Asnafnya. Cuma 2 Pak. Apa? Amil sama siapa? Fakir miskin. Oh, amilnya berapa? 3 orang. Ini berapa zakat semua? 100 juta. Oh, gini aja. Kita bagi 2 dulu. Karena ada 2 asnaf. Untuk amil 3 orang. Bagi 2. Nah, tentu amil 3 ini dapat 50 juta. 1 orang berapa Pak? 17 juta hampir. Betul? Enak apa enggak? Fakir miskin ini Pak, karena ada 200 orang bagi-bagi deh 200 ribu 1 orang ya. Enak jadi ambil? Enak, tak boleh. Membaginya harus adil. Nanti berebut pula orang jadi ambil ya. Berebut pula jadi ambil. Nggak bisa gitu. Termasuk di Basnas itu, menurut fikih, amil yang sudah digaji oleh negara tidak berhak lagi sebagai asnaf zakat. Karena dia dapat bagian, karena dia bekerja tak digaji itu, dia dapat bagi. Ini sudah digaji sampai 10 juta lebih setiap bulan. Itu baru gaji pokok. Amil itu Basnas itu cuma 5 orang Pak komisionernya, betul? Kalau sempat 100 miliar, apa tak enak mereka? Betul? Bagi miliaran kan semua itu. Nggak bisa gitu. Orang mereka sudah digaji tidak lagi jadi asnaf. Kalau di masjid ini kan mana ada amil yang bergaji. Pertanyaan itu timbul Ustaz. Kenalan pakai dalil juga Ustaz. Jadi sudah kami jelaskan ya kan. Tapi dia pakai dalil juga. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat ini ditunjuk oleh negara gitu. Iya. Inilah tugas kita. Ini kan Basnas ini baru lahir ya. Intinya amil ini mengelola zakat disalurkan kepada apa? Yang berhak mana? Siapa aja tadi itu? Di surah At-Taubah ayat 60 dia nanti fakir, miskin, wal amilin, wal mu'allaf. Mu'allaf ini apa dulu? Orang yang masuk Islam. Orang yang, tapi tengok juga orang yang masuk Islamnya. Kalau dia konglomerat, nah, jadi orang yang masuk Islam, yang akhirnya dia terusir dari keluarganya, akhirnya nasibnya mengenaskan, ini yang layak untuk menerima zakat. Wal gharimin, apa artinya gharimin? Jangan diartikan garim masjid. Garim itu dia gharib. Gharib itu artinya orang yang berhutang. Loh, PNS itu kan punya hutang semua, punya kredit, betul? Maksudnya punya hutang di sini, punya hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok di rumah. Kayak di kampung-kampung Pak, tak punya beras, ini hutang di warung. Orang yang ini wajib menerima
Tapi kalau sudah dia dari al-gharimin, makanya zaman Nabi, ya kan, orang yang berhutang itu Pak, termasuk juga zaman Umar bin Abdul Aziz, kalau dia tak mampu bayar hutangnya, itu dibayarkan negara. Zaman Umar bin Abdul Aziz itu dibayarkan negara. Nah, baru dia terima juga zakat. Dia juga menerima zakat. Negara kita terbalik. Fi sabilillah itu yang kita jelaskan tadi, Ibnu Sabil. Orang berjalan di agama Allah termasuk orang yang menuntut ilmu Allah atau yang menyebarkan agama Allah. Para pendai khususnya dai-dai yang berdakwah ke pedalaman, ke pinggiran, yang mereka tak terima honor, ya mereka walaupun mereka itu orang yang berduit di kampungnya, mereka ini layak menerima zakat. Ya, banyak dai-dai yang diutus ke pedalaman. Itu namanya Ibnus Sabil. Kalau diterjemahkan, ya kayak garim, maaf, yang banyak dihuni oleh para mahasiswa, dia itu kategori Ibnus Sabil. Kategori, tapi jangan masuk ke dia semua. Garimnya ikut juga amil. Betul? Garimnya tergolong pula miskin. Garimnya juga punya hutang banyak di warung-warung, ya. Jadi empat double enggak, dia tetap satu bagian. Pilih salah karena intinya adalah pemerataan. Bisa dipahami Pak? Nah, mudah-mudahan nanti baik kita lanjutkan. Nanti kalau kita habisi sekarang tak ada bahan saya lagi nanti, ya. Dan lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.